Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Marhamah rahimahullah. Tidak henti-hentinya kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih nikmat iman, yang karena iman itulah kita digerakkan hati kita, langkah kita untuk senantiasa melakukan amal solih, di antara lain melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan memanfaatkan waktu yang sangat mulia antara maghrib dan isya untuk sesuatu yang sangat mulia, yaitu memahami Al-Quranul Karim. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Jika kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan menjadi bagian dari umat beliau yang berharap di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Kita juga bersyukur bahwa sekarang kita berada di tahun baru Hijriah 1444, yang berarti tambah umur kita sekaligus berkurang jatah umur kita. Maka mari kita syukuri dan kita wujudkan di dalam menambah semangat di dalam beribadah, mengkaji ajaran-ajaran Islam sebagaimana semangat daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah, yang kemudian tahun itu menjadi awal tahun Hijriah. Sebagaimana biasa kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Maidah ayat 97, mulai dari 97 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wash-shahral haram. والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن
الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Pada ayat-ayat sebelum ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang berburu pada bulan Muharram. Persisnya keharaman berburu di bulan Muharram. Dan Allah juga melarang kepada kita semuanya untuk membunuh di dalam ketika ihram, membunuh burung-burung, hewan-hewan. Kemudian pada ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fungsi sentral daripada Ka'bah. Kita akan bicara tentang Ka'bah. Ka'bah menjadi titik sentral manusia di mana Allah Subhanahu wa taala memfokuskan atau menjadikan hati orang-orang itu selalu mengagungkan adanya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram secara umum itu tidak boleh terjadi apapun yang menyakiti orang lain. Kemudian kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, kemuliaan tanah haram. Kemuliaan tanah haram itu menjadi sebab dilindunginya berbagai macam hewan. Dilindunginya
berbagai jenis burung. Karena memang tidak boleh membunuh burung, hewan-hewan ketika ihram, dan juga tidak boleh berperang di bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi kalau tanah haram itu menjadi sebab dilindunginya hewan burung-burung, maka tanah haram Ka'bah itu juga menjadi sebab amannya manusia, amannya orang itu. Amannya orang ketika berada di tanah haram. Amannya orang ketika berada di Masjidil Haram. Di mana di dalamnya ada Ka'bah. Jadi dihilangkanlah rasa takut dan hilangkan dari berbagai macam bahaya. Itu kalau di dunia. Kemudian di samping itu Ka'bah, Masjidil Haram, tanah haram itu juga menjadi kunci untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Kebaikan ya di dunia, ya kebaikan di akhirat. Sehingga memang sewajarnya orang Islam itu sangat merindukan Ka'bah, sangat merindukan Masjidil Haram, sangat merindukan tanah haram. Ya kan, setiap hari kita menghadap ke Ka'bah dalam sholat, itu sebetulnya di situ ada kerinduan juga. Ya. Maka kalau orang haji atau umroh pertama kali itu kerinduannya itu luar biasa. Khususnya kalau dikondisikan ya, disiapkan sembilan rupa, tidak hanya siap bekal, tapi siap disiapkan rohaniah kita untuk rindu Ka'bah. Baik, kita mulai. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nasi wasyahral harama wal hadya wal qalaid. Ja'alallahu, Allah menjadikan al-Ka'bata, ya Ka'bah. Terus Ka'bah itu al-Baital Haram, rumah yang dihormati, rumah yang dimuliakan. Allah menjadikan Ka'bah, dan dia juga rumah Allah, Baitullah al-Haram yang dimuliakan. Allah menjadikannya sebagai kebaikan, sebagai tempat hidup manusia, qiyaman linnas, untuk menegakkan agama Allah kepada manusia. Jadi menegakkan agama Allah kepada seluruh manusia. Ya, itu posisi sentral yang Allah jadikan kepada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memberikan semangat, membangkitkan baik itu kehidupan dunia, juga membangkitkan kehidupan di akhirat. Jadi di dalam Ka'bah lah orang itu merindukannya dan mencita-citakan untuk datang ke sana. Dan kalau sudah di sana, siapapun itu dijamin keamanannya. Jadi dari sisi batin, rasa aman. Kemudian kalau dikaitkan dengan haji itu, orang yang berbisnis pun di Mekah gitu ya, di Madinah juga, itu dari perdagangan itu akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Ya. Mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga orang haji itu kan
doanya apa itu namanya? Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura, ya. Terus wa dzamban maghfura. Terus ada lagi wa tijaratan lan tabur. Jadi supaya hajinya mabrur, hajinya baik, ada diterima, dosanya diampuni, dan tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak pernah rugi. Biasanya kalau dagang itu ya ada dua kemungkinan, kalau tidak rugi ya, kalau tidak untung ya rugi kan. Kali kalau berdagang kepada Allah itu tidak pernah rugi. Jadi ja'alallahu Ka'batal Baitul Harama qiyaman linnas wasyahrul haram. Jadi yang dimuliakan oleh Allah ini pertama Ka'bah, yaitu Baitul Haram, itu tempat gitu. Kemudian ada juga waktu. Waktu-waktu yang dimuliakan atau bulan-bulan yang dimuliakan. Namanya Syahrul Haram. Bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja? Jadi ada bulan-bulan yang namanya Ashhurul Hurum. Ada Allah menciptakan bulan ada 12, tapi minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lain. Apa saja itu? Yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Itu perdampingan. Zulqa'dah, Zulqa'dah setelah Zulqa'dah itu apa? Zulhijjah, setelah Zulhijjah Muharram. Satu lagi ada bulan Rajab. Nah, itu terpisah bulan Rajab itu. Jadi bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Di antaranya bulan-bulan itu tidak boleh perang. Tidak boleh berperang. Ini ada kaitannya dengan kebiasaan orang Arab dulu, zaman jahiliyah itu salah satu tradisinya itu sering perang, dikit-dikit perang. Itu untuk menciptakan kedamaian. Itu ada bulan-bulan yang dilarang perang. Kemudian itu tadi yang dimuliakan oleh Allah, tempat yaitu Ka'bah, Baitullahil Haram, kemudian waktu Syahrul Haram. Kemudian wal hadiya wal qalaid. Wal hadiya itu sembelihan. Sembelihan yang dihadiahkan, dipersembahkan untuk tanah haram. Jadi ada tanah haram. Tanah haram itu salah satu kemuliaannya adalah dengan menyembelih hewan kurban. Menyembelih. Sebenarnya ada perbedaan antara kurban dengan hadyu. Kemudian wal qalaid. Kemudian wal qalaid itu adalah onta. Onta yang punya ikatan. Ya. Jadi supaya apa? Litu'mina bihiya wa ashabuha ja'alallahu aidan qiyaman linnas. Ada hewan-hewan tadi sudah ada sembelihan, tapi ada onta secara khusus yang ada tanda-tandanya. Itu semua juga qiyaman linnas. Qiyaman linnas. Jadi sebagai sesuatu yang baik, yang sebagai kehidupan bagi umat manusia untuk menegakkan agamanya. Jadi Allah memang memberikan beberapa keistimewaan. Ada setiap hari ada 24 jam. Terus ada yang dimuliakan dari sekian banyak, dari 24 jam itu ada yang mulia sekali. Semua baik, semua mulia. Tapi ada yang dimuliakan. Waktu kapan itu? Waktu sahur. Nah, waktu sahur.
bukan waktu orang bersahur, memang namanya waktu sahur. Ya. Nah, kemudian hari ada 7 hari. Ada yang dimuliakan. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat kalau dimuliakan, ada juga saat-saat pada hari Jumat yang kalau ada orang berdoa itu makbul. Jadi tidak ditentukan kapan, pagi, sore, siang, tidak ditentukan. Bagian para ulama ada yang berusaha untuk kira-kira waktu apa, katanya waktu asar. Tapi sebenarnya nggak ada. Nah, yang tadi bulan juga ada 12 bulan, ada 4 bulan yang menjadi mulia. Untuk apa Allah menjadikan tadi Ka'bah istimewa, kemudian bulan-bulan mulia istimewa? Zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Jadi yang demikian maksudnya Allah menjadikan keistimewaan tempat tertentu yaitu Ka'bah, Baitullah Haram, kemudian waktu-waktu bulan-bulan mulia, lita'lamu agar kau tahu, annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma fis samawati segala yang ada di langit, wa ma fil ardi dan segala yang ada di bumi. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi, di antara langit dan bumi yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi ini kan dibeda-bedakan nih. Ka'bah beda dengan tempat lain, Masjidil Haram beda tempat lain, bulan-bulan mulia beda dengan bulan-bulan yang lain. Ini ada pelajaran penting untuk menunjukkan kepada kita ini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk keistimewaan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tempat-tempat tertentu. Yang lain nggak tahu, nggak ada yang tahu, selain Allah nggak ada yang tahu. Jadi kita tahu dan pengetahuan Allah itu detail, rinci, nggak ada satupun. Sampai di ayat yang lain, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Seandainya ada daun itu jatuh, itu Allah tahu. Bukan hanya daun kering di hutan lebat, di hutan yang sangat lebat, di kegelapan malam ada yang jatuh, Allah tahu. Dan Allah tahu, bukan hanya tahu pengetahuannya, tapi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya semuanya yang menciptakan Allah, yang Allah tahu dengan segalanya. Nah makanya karena Allah yang maha tahu, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan petunjuknya pasti benar. Bahwa apa? Bahwa tanah haram itu menjadi tempat yang aman. Segala hal. Ya hewan, ya manusia. Nah ini sekaligus menunjukkan betapa kasih sayang Allah itu luar biasa. Bukan hanya manusia, hewan saja dilindungi. Jadi ini menunjukkan kasih sayang. Ja'alallahu al-Ka'batal harama qiyaman lin-nasi wa syarrul harama wal hadya wal qalaida dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Ini semua menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Nah, tapi sikap kita jangan hanya melihat kasih sayang Allah saja, harus imbang. Karena Allah di samping zat yang memberikan kasih sayang, termasuk kasih sayang kepada hewan, di sisi lain ada yang pasangan dari kasih sayang. Apa itu?
I'lamu, ini dia. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. I'lamu itu semua harus tahu, pengumuman itu, pengumuman ya. Jadi ada pengumuman diumumkan kepada semua orang, ketahuilah, ketahuilah. Biasanya kalau ada orang meninggal kan ada pengumuman di masjid semuanya atau di tempat-tempat yang lain, ada naturi perso atau apa sih macam, semua sarana gitu kan. Nah ini Allah memberitahu semua orang kepada i'lamu. Maksudnya supaya jangan sampai ada satu orang pun yang tidak tahu gitu. Jangan sampai ada orang yang tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Annallaha syadidul iqab. Bahwa Allah itu maha dahsyat hukumannya. Allah kalau sudah menghukum itu maha dahsyat. Ini kalau kita lihat hukuman-hukuman itu ya, orang ada yang dihukum penjara 20 tahun, 40 tahun, dan seumur hidup, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, itu masih terukur ya. Ada lagi orang menyiksa. Wah itu rezim-rezim otoriter zaman dahulu, zaman Fir'aun, terus sampai hari ini modern itu juga ada rezim-rezim yang kalau mau hukum rakyatnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya di listrik, ya dipukuli, macam-macam itu. Sejarah kebengisan rezim-rezim dalam menghukum rakyatnya. Ya, hari ini juga kita lagi dihebohkan. Ini orang apa dibunuh, apa tembak-menembak, apa ditembak, nggak jelas itu. Ya, kadang-kadang keji sekali itu orang. Apa istilahnya apalagi itu mutilasi ya, mutilasi. Nah itu kan kejam sekali. Tapi Allah tuh kalau mau hukum itu bisa di luar itu semuanya. Dan kenapa Allah menghukum juga kesalahan manusia karena sudah diingatkan tidak mau taat. Memang ungkapannya memakai innallaha, inna itu namanya adatut taukid, alat untuk menguatkan. Jadi yang menguatkan itu artinya sendiri sudah sangat dahsyat hukumannya. Tapi redaksinya yang digunakan itu juga sudah menunjukkan sangat sekali. Inna dan apa tadi? Wa anna ya'lamu annallaha syadidul iqab ya. Ya itu. Dengan anna itu. Jadi Allah sudah luar biasa kalau sudah menghukum orang. Kalau sudah orang di neraka itu sudah ketulungan, sudah dihukum tidak 10 tahun, 20 tahun, sudah selama-lamanya, tidak pernah istirahat, tidak pernah cuti. Orang itu dibakar di api neraka dengan segala siksaan di dalamnya. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ini penting ya, sering kita mendengarkan atau membaca surat ayatnya seperti ini supaya muncul dari diri kita itu rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada siksaan Allah. Tadi kasih sayang, ini siksaan. Tapi masih dalam satu ayat Allah memberikan harapan kepada kita semuanya setelah i'lamu annallaha syadidul iqab, itu juga i'lamu juga walaupun tidak disebutkan, cukup i'lamunya cukup satu tapi punya arti sebenarnya berulang juga. Sebagaimana i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah itu maha dahsyat hukumannya. I'lamu juga, ketahuilah bahwa apa? Annallaha ghafurur rahim. Allah itu maha memberi ampun. Allah itu maha kasih sayang.
Nah, jadi memang ya kalau sudah seperti ini orang masih tetap berdosa tidak mau minta ampun atau malah merasa putus asa, ini kan biasa ya kalau orang udah dosanya banyak itu merasa putus asa, akhirnya jalan keluarnya apa? Karena merasa sudah dosanya banyak, sudah nggak bisa mikir, maka jalan keluarnya biasanya bunuh diri. Disangkanya bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Bunuh diri itu berarti membeli tiket langsung menjadi penghuni neraka udah. Ya, ini kemarin ada kasus itu juga ya. Tentara yang membunuh menyewa orang-orang untuk membunuh istrinya. Wah, udah numpuk-numpuk itu udah nggak kuat gitu ya. Sudah sudah nggak kuat, akhirnya yang terjadi bunuh diri. Dikiranya bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Itu masalah yang tidak bisa diselesaikan lagi kalau sudah bunuh diri. Selama dia masih hidup, dia masih tobat, Allah itu masih membuka loh. Ghafurun Rahim. Sayang-sayang katanya termasuk di Gunung Kidul itu, ya, Gunung Kidul itu daerah yang bunuh dirinya itu tinggi. Protestannya Gunung Kidul. Kalau negara mana itu? Jepang ya. Jepang itu justru tingkat bunuh dirinya itu sangat besar. Nah itu. Jadi padahal itu tadi innallaha ghafurun rahim. Pokoknya kalau belum sampai pintu tobat itu ditutup, itu masih bisa diampuni. Kapan itu ditutup? Ya, kalau sudah nafas nyawa sudah di tenggorokan, nggak bisa itu, nggak bisa. Nah itu kemudian memang kalau orang itu melakukan dosa sudah terang-terangan itu juga menutup pintu ampunan Allah SWT. Jadi bahkan Allah itu menunggu kepada hambanya, kita manusia ini, kalau kita punya dosa pagi hari, ditunggu sorenya itu, malamnya, supaya tobat itu. Kalau dia melakukan durhaka kepada Allah malam hari, ditunggu paginya. Dan kalau orang itu kembali kepada Allah dengan jalan kaki, ini divisualkan ya, maka Allah itu akan menyambutnya dengan lari, disambut itu orang yang tobat itu. Ya, jadi kalau dari segi tempat, dari segi jarak sejengkal, orang itu satu jengkal dia menuju Allah, maka Allah menyambut kita dengan satu hasta. Jadi Allah sangat memberikan ampun. Mungkin bapak-bapak ibu pernah ada kisah, ada orang membunuh 99 orang ya, 99 orang. Kemudian mencari ustadz atau kiai begitu, ahli agama, minta pendapat, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa tobat? Nah, ini tragis kalau kiainya itu bodoh. Ustadznya bodoh. Segalanya haram, segalanya neraka gitu kan. Kamu membunuh 99 orang, gak bisa. Gak ada ampunan. Oh gak ada, mana lehermu? Tebas juga. Akhirnya 100. Nah, setelah 100 cari ustadz lain, kiai lain, kiai ulama yang lain, tanya, saya ini sudah membunuh 100 orang, masih bisa diampuni? Oh masih sekali, ya sekali. Hanya memang pada waktu itu zaman Bani Israel tidak semudah sekarang untuk bertobat. Kalau sekarang kapan saja, di mana saja mau tobat. Kalau dulu mau tobat harus menuju satu tempat, dia beri saran, kamu harus ke sana, tempat tertentu. Ternyata di tengah jalan itu meninggal dia. Nah ini konon malaikat tuh bingung nih, gimana ini ini ya, kalau melihat tobatnya belum jadi tobat, tapi melihat niatnya sudah tobat,
akhirnya diukur. Ternyata sudah lebih dekat dari tempat tobatnya, akhirnya dia dianggap husnul khotimah. Jadi luas sekali ampunan Allah Subhanahu wa annallaha ghafurur. Satu ayat yang separuh menunjukkan syadidul iqab, yang separuh menunjukkan ghafurur rahim. Ini yang pertama, separuh yang pertama menimbulkan apa namanya? Roja. Namanya roja. Roja itu apa? Maaf, terbalik. Yang pertama itu khauf ya. Jadi syadidul iqab itu menimbulkan khauf, rasa takut kepada Allah. Nah, yang separuh yang akhir ini menimbulkan dalam hati itu roja. Roja itu berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu harus punya dua sayap yang sama, imbang antara khauf dan roja. Kalau terlalu banyak khaufnya nggak bisa berbuat apa-apa. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Mau bekerja takut, mau jalan takut, seterusnya. Tapi kalau kebanyakan roja itu dia akan sembrono. Kamu kok melakukan dosa? Ini kan dosa kecil, Allah kan mau ampun. Itu dosa lagi. Harus imbang antara khauf dan roja. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu maha dahsyat hukumannya bagi orang yang durhaka, dan Allah maha ampun dan kasih sayang kepada orang yang tobat, kepada orang yang taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ala rasuli illal balaghul mubin. Ini sudah lain lagi. Ma'ala rasuli illal balaghul mubin wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ma'ala rasul, tidak ada kewajiban rasul illal balagh kecuali menyampaikan, yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, menyampaikan ajaran Islam. Dan Rasulullah telah menjalankan tugasnya di dalam al-balagh itu. Jadi karena Rasulullah itu sudah menyampaikan, gak ada lagi alasan orang itu umpamanya tidak taat kepada Allah, nanti terus di akhirat ditanya, kenapa kamu tidak taat kepada Allah, kenapa tidak iman? Dan saya nggak tahu, nggak bisa, udah nggak diterima itu. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu hukum itu seseorang itu dianggap mengetahui hukum, kan begitu ya, mengetahui undang-undang. Jadi nggak bisa dia alasan, kenapa kamu mencuri? Saya nggak tahu kalau mencuri itu nggak boleh, nggak bisa itu. Ya. Begitu juga Rasul itu sudah menyampaikan, maka salah satu sifat Rasul adalah tabligh ya, tabligh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan segala hal yang kalian sembunyikan. Gak ada istilah tersembunyi di hadapan Allah SWT. Yang ada di antara manusia, ada yang dinampakkan, tidak dinampakkan. Tapi bagi Allah tidak ada, semua nampak. Semua diketahui oleh Allah. Tidak hanya mengetahui, segala amal, segala perbuatan termasuk perbuatan hati, ikhlas, riya, ujub, sum'ah, Allah tahu. Allah tahu. Allah mencatatnya dan Allah membalasnya. Masing-masing akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi Kulla yastawil khabisu. Udah azan ya. Ma'al rasuli illal bala wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang kau tampakkan dan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Tidak ada yang sembunyi di hadapan Allah SWT. Semua nampak. Dan tidak hanya nampak saja, tapi Allah akan membalasnya. Baik itu mendapat pahala, mendapat surga, atau menjadikan dosa dan kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat seperti ini mengembalikan
keimanan kita, refresh kita bahwa memang semuanya itu tidak ada yang tersembunyi. Jadi menyembuhkan sesuatu itu seperti ya seperti yang dilakukan oleh orang munafik itu maunya itu kayak seolah-olah menipu Allah gitu ya. Seolah-olah Allah itu tidak tahu, padahal Allah tahu. Berarti kan menipu Allah. Allah kok ditipu. Dia maunya menipu Allah, tapi sebetulnya menipu diri sendiri. Baik, Bapak sekalian, kita baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nasi wasy-syahrul harama wal hajja wal qalaid. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.